Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Saya Kamarudin Aziz. Dari video ini saya ingin berbagi pengalaman ketika berkunjung ke The Sultanate of Oman atau Oman di akhir tahun lalu, kemudian sampai di awal tahun ini. Jadi kurang lebih 2 pekan di sana. Saya datang bersama kawan Imran Lapong dan menginap di 3 tempat ya, di Hamdan Palace Hotel, di Radisson di Kota Muscat, dan ada penginapan di daerah namanya Al Dokum atau secara spesifik di Al Khaluf. Teman-teman sekalian, ini kondisi hotel yang kami gunakan selama 3 pekan di sana. 3 hari 3 malam di sana, dan berkunjung ke sejumlah titik untuk melihat, mengobservasi dimensi atau keunggulan kota Samarra. Ini kembali ke Muscat. Ini video yang saya ambil dari depan hotel, di Hotel Radisson. Di sini kita bisa lihat view bagaimana jalan raya yang sangat tertata, bersih. Ini pemandangan di sekitar tempat mitra yang mengundang saya untuk datang. Jadi dari sini saya bisa menyaksikan betapa indahnya kota ini, betapa tenangnya, dan juga betapa menjanjikannya ya sebagai sebuah tempat kerja atau ya pelesiran, wisata bagi Anda yang tertarik untuk traveling ke Arabian Peninsula. Ini suasana sore yang saya rekam sebelum naik ke kamar ke hotel. Saya juga menyempatkan untuk berjalan ya, menikmati undangan sekitar hotel, kemudian melihat dari jauh masjid yang juga salah satu yang termegah ya di Muscat. Ini di belakang hotel ya. Ini kayaknya yang kedua ya, ketiga setelah Al-Qabus yang terkenal itu. Ini masih di suasana di sekitar hotel. Jadi saya manfaatkan untuk berkeliling, kemudian merekam denyut Muscat di sore atau jelang malam. Ini suasana di depan hotel Radisson. Sahabat saya Imran sedang menikmati rokoknya di sana. Teman-teman sekalian, kunjungan ini hemat saya merupakan kesempatan yang baik karena saya diberikan kemudahan untuk mengakses atau mengunjungi sejumlah titik yang saya sebut tadi di depan sebagai destinasi wisata istimewa yang bisa menjadi daya pikatnya bagi siapapun yang ingin ke Muscat. Ada beberapa titik yang sudah sebenarnya instan aja. Jadi ini tiba-tiba ada ide bagaimana kalau kita ke The Abandoned Ship di Salalah. Itu kapal yang karam yang jaraknya itu ya saya kira dari pusat kota Salalah juga ya 1 jam lebih ya menempuh kendaraan. Ini setelah tiba di Muscat kita kita langsung ke pusat kota ya. Bukan Muscat, di Salalah. Kami berkendara menuju pusat kota untuk menginap. Ini pemandangan di sekitar kota Salalah sebelum masuk di pusat kotanya, dan kita sempatkan untuk mampir menikmati kelapa muda. Jadi banyak di sana hasil-hasil pertanian atau perkebunan, karena memang Oman ini jika pada musim tertentu memang seperti bulan Juni sampai September itu curah hujannya tinggi, kemudian bisa menjadi momen ya untuk tumbuhnya misalnya sejumlah tanaman seperti pisang, bahkan asam ya, ini tamarin, pepaya, mangga. Pisang ini sangat terkenal, termasuk kelapa ya, yang memang disiapkan di sepanjang jalan sebelum masuk di kota Salalah. Ini sahabat saya Imran sedang menikmati mangga. Ini jelang malam di Salalah sebelum sampai di penginapan kami di Hamdan Palace. Ini suasana di dalam hotel, di lobinya. Untuk yang mempergian ke sana dari Indonesia, ini menempuh perjalanan kurang lebih berapa ya, saya lupa, 7 atau 8 jam ya dari Jakarta.
teman-teman sekalian, jika Anda bepergian bisa memilih skema visa on arrival for 2 weeks ya, atau 14 hari. Kemudian ya bisa memilih yang lain gitu ya, untuk kemudian bisa berkunjung. Kalau mengenai penerbangan ini bisa banyak sekali penerbangan, maksudnya yang sedia everyday, kapal besar, pesawat besar. Kemudian ya yang saya ingin bilang di sini pilihannya banyak. Kemudian warga itu sangat welcome, sangat baik hati, ramah-ramah, dan menurut saya menggambarkan karakter umum ya masyarakat Oman yang sangat progresif, modern, dan juga terbuka begitu. Ini suasana di Museum Maritim ya, kebetulan kita tertarik untuk melihat bagaimana sejarah Oman dari sisi misalnya navigasi, kemudian perdagangan begitu ya. Bagaimana misalnya kemenyan diperdagangkan pada saat dulu sampai sekarang. Ini suasana di Ain Razat. Saya dibawa oleh kawan Laif dan Suaib untuk melihat realitas di Ain Razat. Di kawasan ini pada musim Al-Kharif atau ya Al-Kharif monsun itu banyak ditumbuhi tanaman-tanaman menghijau gitu ya. Jadi sepanjang bukit ini, sepanjang gunung ini, dan juga di hamparan seperti di bawah ini itu banyak tumbuh ya tanaman, sehingga banyak orang datang dan tercipta suasana fresh, segar, dan indah di Ain Razat ini. Sungai-sungainya juga masih masih ada airnya, meskipun kayaknya untuk musim ya waktu kami datang ini memang rada-rada kering ya secara umum. Ini juga menggambarkan ini momen yang karena pada menurut saya banyak menginspirasi ya tentang bagaimana mereka menjaga kawasan seperti Ain Razat ini, bagaimana mereka mengatur peruntukan penggunaan lahan atau akses, dan juga kenyamanan bagi pengunjung. Ini jelas sekali bersihnya kawasan ini, tidak nampak ada sampah atau hal-hal yang bisa menggambarkan bahwa memang kawasan ini tidak terkelola. Dari sini kita juga membicarakan kira-kira untuk melihat akses, misalnya bagaimana dari sini destinasi apa yang mungkin kita bisa tuju. Rupanya dari sini kita masih mungkin untuk misalnya berkunjung ke misalnya Wadi Rabat. Wadi Rabat ini ada air terjun, kemudian juga merupakan destinasi wisata utama di Salalah karena view-nya dan juga kenyamanan ketika berkunjung ke sana. Ini pemandangan di sepanjang jalan menuju Wadi Rabat ya, khas Timur Tengah ya, khas Arabian Peninsula. Ini ya pemandangan menuju masih menuju Wadi Rabat tadi. Oh ya, kita sempatkan untuk mampir di makam Nabi Ayub. Di sini tidak terlalu lama, tapi dari sini kita bisa melihat dari ketinggian ini landscape Oman. Untuk sampai di sana memang agak berliku, tapi senang juga melihat view dari atas. Kami juga dari makam Nabi Ayub kemudian melanjutkan ke sepertinya ini bagian dari Maksel ya. Jadi pantai Maksel ini merupakan salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi juga karena keindahan panorama pantainya. Ini oh ya, masih dalam perjalanan menuju Maksel, pemandangan atau perkampungan ya di sekitar jalur yang kami lewati. Onta yang berkeliaran di sepanjang jalan. Di sini juga saya sempat merasakan bagaimana rasanya makan daging onta, sate onta ya, tidak banyak tapi rasanya seperti kuda ya, keras dagingnya. Asik sekali melihat landscape seperti ini ya, dengan seperti macam kabut begitu. Oh ya, ini jalan menuju Wadi Rabat. Jadi kami menuju Wadi Rabat yang sering dicerita itu. Ini suasana malam, jadi tidak sempat melihat misalnya bagaimana landscape dari bukit kemudian ke bawah dan melihat kota.
Jadi pada musim Al-Kharif atau di Al-Kharif monsoon ini hijau, pemandangan hijau, ada air terjun, ada juga semacam kolam-kolam begitu yang menjadi tempat wisata bagi warga Oman, termasuk dari luar negeri yang banyak datang ke sini. Ini view yang kami rekam dari ketinggian, dari jauh kelihatan Salalah. Ya, jadi bagi Anda yang ingin datang ke Oman atau merencanakan tur ke sana, saya kira ini bisa dipertimbangkan ya, datang ke sini pada bulan-bulan Juni sampai September. Ini pemandangan di sana. Lalu dari Wadi Rabat kami juga diajak untuk melihat bagaimana Hawana Marina, Hawana Salalah Marina. Jadi ini merupakan destinasi wisata di mana ada semacam kawasan yang dijadikan destinasi wisata juga sebagai permukiman, pusat perbelanjaan, pusat kuliner, dan kami sempat menikmati kopi yang katanya berasal dari Amerika Latin, dan ya nikmat juga ya di bawah rindang pohon kelapa begitu, diajak oleh Laif dan Suaib. Di Hawana Salalah ini kita juga sempat naik perahu boat, dijamu oleh kedua sahabat saya yang baik hati ini, Laif dan Suaib, untuk mencoba menjajal. Jadi ada semacam cruise ya, kita naik perahu, disewakan perahu, kemudian menyusuri sungai dan melihat bagaimana kawasan ini tumbuh, kemudian ya menjadi destinasi wisata. Saya langsung ingat Pantai Marina di Jakarta, atau di mana ya, di Singapura juga ya, seperti cruise itu yang melintasi sungai-sungai lalu kembali lagi ke titik berangkat dan merekam bagaimana view dari sungai ke arah kota. Ini salah satu proyek atau mega proyek yang merupakan kolaborasi pemerintah setempat dengan investor. Jadi kotanya indah sekali. Ini butuh triliunan, saya dengar ya ceritanya, butuh triliunan, butuh modal besar untuk membangun kawasan ini, mereklamasi, menata, menempatkan fasilitas, dan juga bagaimana bangunan-bangunan artistik disiapkan. Sejumlah apa ya? Iya, ini sebelum kita berangkat ke dalam sungai itu, melihat perumahan-perumahan mewah gitu yang menjadi, saya dengar ada yang disewakan, ada juga yang sudah dimiliki. Jadi konsep membangun kotanya saya kira luar biasa ya di Oman. Dari situ siangnya kita berangkat menuju, ya ini pusat kota Salalah ya, ini masjidnya indah-indah, bersih, tertata. Kita akan menuju seperti ini, menuju pasar ya, pasar Al-Husn Souk. Jadi di sini menurut cerita merupakan pusat perbelanjaan untuk kemenyan dan juga sejumlah aksesoris yang menggambarkan suasana ya untuk wisata lah ya. Jadi membeli merchandise atau oleh-oleh dari Oman. Dari pasar itu kita berangkat, ini menuju The Abundant Ship. Jadi kalau lihat ini view-nya, untuk sampai di yang kapal karam itu, di Abundant Ship itu, kita melewati perbukitan, kemudian hamparan ya semacam hamparan savana begitu. Trip to the Abundant Ship ya, ini memang kapal besar yang saya lihat di Google itu ya terhempas ke dinding tebing, kemudian ya karam, sebagian badan kapal masih bisa dilihat dari atas. Ini saat kami mencari lokasinya, jadi Laib dan Suaib, ini Imran juga berpikir di mana lokasinya. Sudah googling, sudah lihat, tapi tidak otomatis kita langsung dapat. Menarik juga ya, bisa menikmati pemandangan seperti ini, kemudian traveling, dan
sempat bercanda juga ya Imran sama Suhaib dan Laib. Nah ini di balik ini di dalam ini nih kapalnya kelihatan, cuma kita tidak berani karena takutnya ya di sebelah sana ya. Ini yang diberi papan peringatan. Kita agak harus bergeser ke kiri ya. Ini Laib sudah Suhaib melihat, dan kita bergeser ke kiri dan sampai di sana. Dari situ kita berbalik, memutar ya menuju. Nah ini yang saya sebut tadi, Maxel, pantai Maxel, Muxail tulisannya. Ini menyaksikan pantai itu dengan mesti melewati sejumlah jalan berkelok, dinding bukit. Yang luar biasa adalah kondisi jalan di sana sangat bagus. Ya, kita menuju ke Maxel Beach. Ini juga salah satu destinasi wisata. Jika Anda misalnya berkunjung ke Oman, jangan lupa untuk mampir di sini. Di Salalah ini salah satu destinasi wisata yang banyak dikunjungi orang, terutama pada musim seperti musim-musim bulan Juni sampai di September itu. Di Al-Kharif season. Aceh Jaya ya. Ya, ini view yang saya ambil ini dari atas seperti bukit begitu, dan di sini bisa melihat di sini ada gua namanya Gua Marni sampai di panjang pantai di sana. Ini kalau saya tidak salah berhadapan dengan Teluk Persia ya. Ya. Ini di selatan. Selatan atau utara ya? Ya. Ini pemandangan di Maxel, cantik sekali pantainya, bisa dibandingkan juga ini dengan misalnya pantai Lombok yang landscape seperti itu. Dari Maxel kita mengarah ya kembali ke kota Salalah dan menyempatkan untuk mengambil gambar-gambar di sepanjang pantai. Ya, secara umum tidak banyak fasilitas tersedia di sini, tapi sepertinya memang hanya ditujukan untuk kepentingan pariwisata. Jadi kalaupun ada ya tadi itu ada semacam restoran, kemudian tempat santai begitu. Saya tidak melihat ada penginapan di sini. Ini hamparannya. Jadi untuk tempat-tempat lesehan itu sebenarnya tersedia. Cuman memang kalau lihat suasana ini kayaknya musim-musimnya ini agak berangin, windy gitu. Kami balik menuju Salalah. Ini jalur di sekitar pelabuhan ya, kalau saya tidak salah, pusat industri. Kemudian ya dari sini kami ya ini sudah kembali ke Salalah, dan ya ini masih di Salalah. Nah, kami sampai di Sada Beach. Ini Al Sada. Di sana kita bisa melihat kondisi pantainya. Kemudian ya dari Sada kita balik lah ya ke Muscat, kemudian melanjutkan penerbangan ke Al Dokum. Di sini kita sempatkan untuk mengunjungi sejumlah titik seperti film, kawasan film namanya. Kemudian ada juga Al Khaluf. Saya terkesan dengan Al Khaluf karena bisa melihat view pantai dan juga burung-burung asal. Sepertinya burung-burung yang nampak eksotik ya kelihatan, karena pada saat sunset atau ya jelang malam itu ramai. Ini penginapan kami di Al Khaluf, disewakan untuk 1 malam. Kamarnya ada 4 ini, dan saya suka karena sangat lebar dan indah sekali, semacam resort ya kalau di ukuran kita di Indonesia. Ya, ini bisa disewakan, bisa dicek di internet, kita bisa order dan kita bisa ini kasih dapur, ada dapur sendiri, bisa memasak sendiri, dan lapang ya untuk keluarga kalau misalnya datang ke sana bersama keluarga.
Dari Al-Khaluf kita balik. Ya, ini suasana di Al-Khaluf, melihat bagaimana kawasan kota yang sedang berkembang ini juga akan menjadi, saya kira, penerima manfaat ya jika Al-Dukhum betul-betul dikembang. Dari sisi industri perminyakannya tetap. Kita balik, ini menyusuri, ya ini jalan pulang ya ke, ini dia Al-Khaluf ya, Al-Khaluf jelang malam. Indah ya. Ya, ini tempat penginapan kami. Nah, ini fasilitas yang disiapkan. Saya kira mereka sangat totalitas ya untuk menyiapkan tempat penginapan atau untuk wisata keluarga. Ya, demikian teman-teman sekalian yang saya bisa share terkait destinasi wisata yang mungkin saja kita bisa jadikan pilihan begitu kalau berkunjung ke Oman. Ini pantai lain yang masih di kawasan Al-Khaluf. Di video ini sengaja menunjukkan betapa menariknya ya kalau melihat sisi ke pantai atau kelautan mereka. Ini ada tempat wisata yang sangat bagus lah ya untuk yang suka pantai. Kami balik dari Al-Dukhum, kemudian mengarah kembali ke Masket. Ini suasana di sekitar Al-Dukhum, kembali ke Masket. Dan harapannya dari sini bisa berkunjung ke destinasi lain seperti Masjid Al-Qabus, Masjid Sultan Al-Qabus, kemudian berkunjung ke Bandar Hairan. Ini view saat meninggalkan Al-Dukhum. Nah, ini kita sudah kembali ke Masket. Ini pemandangan dari bandara. Sini juga bisa menyaksikan Masjid Al-Qabus yang terkenal itu. Ya, dari Masket kita juga menyempatkan untuk berkunjung ke ini masjid di belakang hotel yang di video sebelumnya. Di hotel ya, asik sekali ya kalau melihat pemandangannya, karena aman, nyaman, lagi warganya sangat punya hospitality yang sangat baik. Ini suasana sore. Ya, ini perjalanan menuju Bandar Al-Hairan. Di sini ada banyak destinasi juga. Ada selain Bandar Hairan dengan pantainya, juga kita melihat kota tua Masket. Ini Imran sedang melihat kota tua Masket. Kemudian menyusuri jalan untuk melihat misalnya bagaimana kota ini dari atas bukitnya. Nah, ini contohnya. Kita lihat dari atas bukit. Berada di kota Masket versi lama, maksudnya ini kota lamanya, dan saya melihat view yang sangat indah sekali. Ini Teluk Oman, dan di belakang saya adalah kantor parlemen mereka. Senang sekali bisa diajak oleh kawan saya Laid dan Suaib melihat bagaimana kota ini dari bukit dan tinggi.